Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan mengenai aplikasi Quantum Keys, di mana kemarin kita udah nyoba untuk memasukkan yang namanya adalah file.shp atau file peta yang kita ambil dari website. Biasanya websitenya itu mulai dari keyskemenang.go.id, tanahair.go.id dan lain sebagainya, yang website-website resmi punya pemerintah yang mempublish file-file tentang peta atau KIS di websitenya. Oke. Kali ini kita akan mencoba yang namanya adalah melakukan pewarnaan ya, atau melakukan pengklasteran. Nah, caranya tinggal kita klik kanan pada layernya, pilih properties. Kemudian di sini ada menu namanya adalah Symbology. Di Symbology ini defaultnya dia adalah single symbol, yang mana artinya adalah bahwa dia hanya satu warna seperti ini. Ketika kita ingin mengubah warnanya menjadi by kategori, atau kita coba ubah tadinya single symbol menjadi kategoris, kita ubah, maka akan ada kolom yang namanya adalah kolom value, di mana kolom value ini nanti akan berisi sesuai dengan data yang ada di dalam tabel ya, dalam tabel punyanya si peta ini. Nah, oke, kita lihat dulu nih, di bagian sini open attribute table. Nah, field yang ada di sini nih, ada field object ID, ada kode desa, kode provinsi dan lain sebagainya. Masih sangat banyak tuh, sampai paling kanan ini ada kode 12. Nah, hal inilah yang nantinya akan kebaca di bagian kolom value. Nah, kita ubah dulu nih. Di bagian sini ini nanti akan terbaca sama, jumlahnya sama. Nah, sekarang tinggal kita mau memilah atau membuat pengkategorian atau bahkan bisa disebut sebagai pengklasteran ya pada peta Jawa Tengah ini berdasarkan apa gitu. Misal saya akan membuat berdasarkan kecamatan. Nah, saya tentukan kecamatan, terus saya klik classify. Nah, sehingga akhirnya sudah ada simbol-simbol atau warna berdasarkan kecamatan sesuai yang saya pilih di value-nya. Udah ada warna-warninya ya, atau udah dikategorikan. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, maka ini Provinsi Jawa Tengah itu sudah terkategorikan by warna ya, by warna menjadi warna-warni sesuai dengan kecamatan. Kalau tadi karena saya memilihnya adalah kecamatan. Nah, semisal kita ingin ubah, kita klik lagi ke kanan, properties. Jangan lupa ketika kita mengubah value-nya, pada classify ini kita harus delete all dulu semuanya, biar bersih dulu. Delete all, pilih value-nya, misal kita akan ubah jadi ada kabupaten nggak ya? Nah, Kapkot ya, kabupaten kota. Kita classify lagi, baru kita OK. Akhirnya yang tadinya by kecamatan jadi lebih kecil-kecil. Nah, sekarang udah saya coba by kabupaten kota ya, jadi lebih besar lagi. Nah, ini akhirnya warnanya pun lebih luas lagi ya, nggak kayak tadi lebih kecil-kecil. Nah, tetapi kalau kayak gini kita belum tahu ini kabupaten atau kota mana gitu, belum kelihatan. Sehingga agar kita tahu, kita bisa memunculkan yang namanya adalah label. Nah, caranya masih sama, klik kanan pada layernya, pilih properties, kemudian pilih labels. Di sini defaultnya adalah no labels, yang artinya adalah dia nggak ada label yang ditampilkan. Jadi kita ubah dulu single labels. Sama, kita akan diminta menentukan value-nya. Nah, apakah nanti label atau nama-nama yang
keluar di peta ini nanti akan berdasarkan desa, kecamatan, atau lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Nggak harus sama ya antara di simbologi sama label, nilai value-nya sama, itu nggak harus. Tapi kalau mau kita bikin sama itu juga bisa. Contoh tadi kan di simbologi kita pakai kabupaten kota, di labels kita akan masukin kabupaten kota juga biar kita coba sama ya. Dan di bagian bawah ini adalah bagian formatting. Ini nanti untuk mengubah format kayak untuk fontnya ya, jenis font yang digunakan. Misal nanti ini previewnya di sini ya. Kemudian stylenya, warnanya, dan lain sebagainya bisa di sini. Begitu pula ini nanti ada setting-setting lagi yang silakan bisa dieksplor ketika ingin bentuk teksnya menjadi lebih lebih beragam lah, mau ada dikasih emas atau lain sebagainya. Kalau sudah, saya tekan OK. Oke, tunggu loading agak lama karena datanya cukup banyak juga. Oke, ini langsung udah keluar. Tadi udah besar kabupaten kota ya. Kita akhirnya tahu bahwa wilayah bagian sini ini ternyata adalah daerah Rembang. Kemudian sampingnya ini adalah daerah Pati, ini Kudus, kemudian ini adalah Demak, ini kota Semarang. Nah, ini kota sama kabupaten Semarang ya. Ini kotanya, ini kabupatennya. Ini Kendal, ini daerah Batang. Kemudian ini adalah daerah Pekalongan. Nah, jadi untuk memberikan label caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Tinggal menggunakan klik kanan pada layarnya, kemudian pilih labels. Kalau ingin mengubah untuk warna-warninya si petanya itu bisa langsung menggunakan yang namanya adalah simbologi tadi. Nah, sekarang PR-nya gini teman-teman. Semisal nih, saya ingin hanya menampilkan peta dari se-Jawa Tengah ini. Saya hanya ingin menampilkan daerah Pekalongan saja semisal, yang warna hijau ini. Nah, kita juga bisa. Caranya sama dengan klik kanan pada layarnya, cuman bukan properties yang kita pilih, tapi kita milihnya adalah filter. Kita pilih filter. Kemudian di sini akan ada beberapa panel, yaitu ada field, values, operators, dan expression ya, provider specific filter expression. Nah, fungsinya yang pertama, pada bagian field ini adalah menampilkan data field sesuai dengan di data tabel atribut ya. Ini jumlahnya sama. Nah, semisal kita ingin tadi yang daerah Pekalongan ya, berarti kalau daerah Pekalongan itu ikutnya adalah kabupaten kota ya. Fieldnya kita klik Kapkot gitu, kita double klik agar dia muncul di expression. Nah, kemudian biar kita tahu di dalam Kapkot atau kabupaten kota ini ada nilainya atau ada data apa aja, itu tinggal diklik kabupaten kota pada fieldnya, kemudian pada values kita klik all. Nah, sehingga di sini akan keluar ada apa aja sih di kabupaten kota, dicari misal Pekalongan. Nah, ini nanti bisa masuk ke sini tinggal double klik. Tapi sebelumnya karena kita hanya ingin menampilkan kabupaten atau kota Pekalongan, maka kita akan menggunakan operator yang namanya adalah sama dengan. Jadi nanti akan bunyinya adalah kabupaten kota sama dengan Pekalongan. Nah, kita klik dulu operatornya dengan, terus Pekalongannya kita double klik, sehingga pada provider specific filter expression itu akan muncul tulisan kota sama dengan Pekalongan. Nah, oke, kalau udah kita bisa lakukan testing dulu untuk melihat hasilnya. Nah, dia akan ngeluarin query result di mana ini tertulis ada 285 baris yang berkaitan dengan Kabupaten Kota Pekalongan. Yang artinya adalah 285 baris ini menunjukkan bahwa setiap baris itu kan satu desa. Kalau kita mendapatkan data yang keterkaitan sama Pekalongan ini sejumlah 285 baris,
maka artinya adalah di daerah itu ada 285 desa. Nah, oke, kita oke dulu. Terus kita oke lagi biar untuk lihat hasilnya. Nah, nih. Akhirnya hanya daerah Pekalongan yang tersisa di peta ini. Ketika kita membuka untuk open attribute table-nya juga ini open attribute table-nya, itu juga yang tersisa cuman daerah Pekalongan. Yang lainnya sudah nggak kelihatan. Ini desa-desanya. Ini tadi kan labelnya masih kabupaten kota ya. Ini kita bisa ubah labelnya menjadi desa biar lebih nampak di daerah Pekalongan itu ada desa apa aja. Desa, oke. Nah, ini udah keluar. Nah, ini kita tahu di daerah Pekalongan ini ada apa aja. Ini ada Lumeneng, ada Bodas, ada Kauboja. Terus di sini ada apa lagi nih? Ada Depok, ada Yosorejo, Siwalan, dan lain sebagainya. Nah, inilah cara untuk membuat membuat label, membuat simbologi, dan juga untuk filter. Ini juga karena ini udah kabupaten kota Pekalongan, misal nanti simbologinya mau diganti lagi menjadi kecamatan agar tahu bahwa di Pekalongan itu terdiri dari kecamatan apa aja, itu juga bisa. Nah, values-nya di kecamatan. Jangan lupa ini di clear dulu, klasifikasi lagi. Oke, maka kita udah langsung tahu batas wilayah per kecamatannya. Ada batas wilayah per kecamatan. Baik, mungkin sampai di sini dulu pengenalan kita tentang quantum keys, di mana kita udah coba belajar tentang bagaimana untuk mengubah warna atau mengklasifikasikan peta itu berdasarkan warna menggunakan simbologi, terus udah bisa menampilkan label atau nama atau teks pada peta tersebut sesuai dengan values yang kita tentukan, dan kita juga udah bisa melakukan filter. Ketika filter kita mau kembalikan yang awal ya, ini kan di layarnya udah ada lambang filter, tinggal diklik saja, dan di sini kita bisa clear. Nah, kemudian oke, maka petanya sudah kembali ke bentuk awalnya. Nah, baik, itu aja untuk penjelasan atau tutorial kita kali ini. Kita jumpa lagi insya Allah di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.